Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, ketemu di channel YouTube Ridwan Jogja lagi. Apa kabarnya? Kita sudah masuk pekan yang baru, teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Nah, ada banyak sekali email dan DM, bukan DM ya, direct message ya, direct message di Twitter maupun di kolom komentar yang meminta saya mengupas pemberitaan Kompas selama 6 hari terakhir ya. Kompas ini salah satu media yang sangat kredibel, memberikan satu ulasan yang cukup menarik ya selama 5 hari ini berseri. Dan pada edisi terakhirnya dia menulis klaim keberhasilan operasi intelijen berbalas bantahan. Ini adalah tentang penangkapan seorang warga negara Iran yang bernama Ghasem Saberi Gilcalan ya, usianya 49 tahun yang ditangkap beberapa bulan yang lalu dan sekarang dihukum, sedang dalam menjalani proses hukum karena penggunaan paspor palsu. Nah, Kompas secara menarik melakukan liputan yang menurut saya sangat dalam ya, tentang bagaimana sebenarnya Ghasem itu, siapa sebenarnya Ghasem itu, dan apa saja aktivitasnya di Indonesia. Dan Kedutaan Besar Iran sudah membantah bahwa Ghasem bukanlah intelijen sebagaimana yang ditulis di harian Kompas selama 5 hari terakhir. Tentu saja itu wajar ya, karena tentu dalam setiap operasi harus ada denial, harus ada penyangkalan kalaupun memang benar itu adalah intelijen. Kalaupun tidak ya wajar-wajar saja kemudian untuk disangkal. Secara diplomatik itu sudah benar ya. Surat itu menurut berita ini ditandatangani oleh Kepala Bagian Diplomasi Umum Kedutaan Besar Iran Bita Zolali menyangkal operasi intelijen oleh Gilcalan. Dia mengutip di sini ya, berbagai tuduhan miring yang telah disampaikan berkaitan dengan aktivitas beliau di Indonesia adalah tidak benar dan tidak berdasar. Nah, tetapi Kompas sangat baik menulis tentang siapa Ghasem, termasuk bagaimana dia mulai bekerja untuk pemerintah Iran, yakni di sini dijelaskan siapa yang merekrut ya. Dalam beberapa hari yang lalu juga dijelaskan bahwa perekrutan itu dilakukan di Malaysia oleh seorang diplomat Iran. Di sini dituliskan bernama Sayyid Ali Reza Mirjafari yang merekrut Gilcalan. Ya, jadi pada saat ada penangkapan kapal Empty Horse pada bulan April ya, maka Gilcalan ini ditugaskan pada 18 Mei untuk mengurus pembebasan kapal tanker itu. Nah, di sini jelas sekali dijelaskan dengan sangat detail oleh Kompas bahwa Sayyid Ali Reza Mirjafari memberikan uang kepada Gilcalan $10.000 atau setara sekitar 140 juta, dan juga memintanya membuat perusahaan di Bali. Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas, Gilcalan juga menyatakan bahwa dia bukan agen intelijen. Dia mengatakan bahwa menggunakan paspor palsu Bulgaria karena kalau dengan paspor Iran katanya visanya sulit, hanya dapat visa 1 atau 2 bulan, sementara kalau Bulgaria bisa lama. Itu alasannya dalam video yang sudah juga diupload oleh akun YouTube Harian Kompas. Mungkin nanti saya tulis juga deskripsinya di bawah ini tentang pengakuan Gilcalan yang lengkap di Harian Kompas Channel. Nah, teman-teman, saya tidak akan mengupas secara detail tentang Gilcalan karena Anda bisa membacanya di Kompas, tetapi saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme perekrutan sebuah agen intelijen. Nah, dalam kasus ini Gilcalan hanya akan kita jadikan sebagai sampel ya. Sekali lagi hanya sebagai sampel karena secara
diplomatik sudah dibantah oleh kedutaan besar Iran. Jadi kita juga harus menghormatilah bantahan dari kedutaan Iran bahwa dia bukan agen intelijen. Nah, tetapi dalam teorinya seorang agen intelijen itu, atau kita bisa sebutnya sebagai aset ya. Aset itu bisa bermacam-macam teman-teman. Aset itu menurut Pak Wahyu Saronto, dosen kami, mantan deputi di BIN dan juga mantan Kapolda Jogja, Pak Yohanes Wahyu Saronto, menulis dalam bukunya ini, Intelijen, Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan, di halaman 141, beliau menulis ada beberapa agen ya. Menurut sumbernya bisa disebut sebagai lokal agen, inside agen, double agen, doom agen, dan living agent. Sedangkan menurut tugasnya, agen dapat dibedakan menjadi roving agent, agen spionase, agen sabotase, agen teror, agen propagandis, precursor agent, sleeping agent, atau dan yang terakhir agent of influence. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang bagaimana proses rekrutmen ya. Yang dimaksud rekrutmen adalah tindakan membujuk atau mempengaruhi seseorang calon agen agar memasuki pertalian klandestin rahasia untuk kepentingan sponsor dan menerima pengarahan serta pengawasan tertentu oleh sponsor dan organisasi klandestin. Jadi kalau dibaca dalam liputan Kompas, berarti kita tahu siapa sponsornya. Sponsornya ditulis di sini oleh Kompas, namanya adalah Sayyid Ali Reza Mir Jafari. Itu adalah sponsornya Gil Calan. Kalau dalam konteks kasus Iran ini. Jadi biasanya ada institusi intelijen ya. Ini nanti grafisnya akan di sini. Institusi intelijen mempunyai perekrut ya, perekrut atau yang disebut dengan agent handler. Lalu kemudian agent handler ini nanti spotting. Spotting itu pemetaan agen-agen yang kemungkinan besar bisa direkrut. Lalu di situ kemudian ada proses rekrutmen dan dapatlah agen itu. Nah, agen ini biasanya langsung direct komunikasinya hanya dengan sponsor atau agen handlernya. Nah, kegunaan agen itu macam-macam ya. Tidak semua agen itu kita berpikir bahwa kalau agen itu pasti melakukan aktivitas seperti Jason Bourne gitu ya. Di Kompas ini menulis Gil Calan mempunyai 11 ponsel gitu kan. Ya nggak semuanya seperti itu. Mungkin ada beberapa agen atau aset yang mempunyai kehebatan dalam diplomasi atau mempunyai kehebatan dalam komunikasi dengan pihak penegak hukum atau pengacara gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan, misalnya kalau ada warga berperkara di luar negeri, dia sebagai ahli hukum atau expert di bidang diplomasi hukum, dia dikirim ke sana. Macam-macam. Jadi ada juga agen yang bertugas untuk mengumpulkan informasi saja. Jadi dia melakukan spotting ya, melakukan spotting yang kalau diceritakan juga di harian Kompas, ternyata Gil Calan ini juga melakukan spotting, tetapi dengan target di Malaysia. Ya, targetnya yakni di Malaysia, dia melakukan spotting terhadap warga Iran di Malaysia bernama Hamid Nasrullah. Dan di ponsel Gil Calan itu didapatkan foto-foto rumah si Nasrullah itu. Jadi dari berita Kompas kita bisa menyimpulkan bahwa Gil Calan juga melakukan tindakan spotting, tindakan clandestine, yakni surveillance ya, surveillance terhadap sasaran. Nah, surveillance juga dijelaskan di buku ini teman-teman, ada di halaman 88 dan seterusnya. Di sini ada pengamatan ya, pengamatan dan penggambaran pribadi ya. Ini pengamatan kegiatan, kemudian bagaimana melakukan pendekatan secara tertutup terhadap sasaran ya. Jadi Gil Calan melakukan foto-foto rumah itu jelas merupakan sebuah tindakan clandestine intelijen. Oke ya, jadi begitulah teman-teman, secara singkat saya mengupas tentang pemberitaan Kompas. Sekali lagi, operasi intelijen asing di luar negeri itu satu hal yang sangat-sangat umum ya dilakukan. Semua badan intelijen dunia, semua badan intelijen di setiap negara juga melakukan operasi intelijen di luar negeri. Permasalahannya itu nggak boleh ketahuan, karena kalau ketahuan ada resiko hukumnya, ada resiko pasal-pasal hukum yang berlaku di sebuah negara tempatan, ya. Dan juga nanti kalau ternyata misalnya ada seorang agen asing itu berkomunikasi dengan orang lokal, apalagi orang lokalnya adalah pejabat penting, maka
dia bisa kena pasal-pasal dalam Undang-Undang Intelijen kita. Dalam Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara sudah dijelaskan ya, ada pasal yang secara jelas melarang pembocoran rahasia negara. Nah, ini kita lihat pembocorannya itu adalah di pasal 26 ya. Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan atau membocorkan rahasia intelijen. Rahasia intelijen dapat dikategorikan berupa 1. Membahayakan pertahanan keamanan negara, 2. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk kategori dilindungi kerahasiaan, 3. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, 4. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, 5. Mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan, 6. Membahayakan sistem intelijen negara, 7. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen, 8. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara, dan 9. Mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen. Itu dilarang keras, teman-teman. Jadi saya kira nanti dengan pemberitaan Kompas ini bisa diusut lebih dalam apakah ada interaksi gilcalan dengan pejabat-pejabat lokal di Indonesia dan apakah masuk dalam konstruksi pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Sekali lagi saya ucapkan salut kepada Harian Kompas, terutama kepada teman saya, seorang wartawan Kompas yang gigih namanya Mas Iqbal, yang terlibat dalam pembuatan berita ini. Salut, luar biasa, lanjutkan, dan semoga bermanfaat bagi masa depan kontra intelijen di Indonesia. Terima kasih sudah like, subscribe, dan share video kami, dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun. Salam intelijen.